Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mas Arka Anggara Alaudin. Saya berasal dari kelas MKS 3C dengan nomor induk mahasiswa 122923012. Ingin membawakan sebuah video presentasi untuk ujian akhir semester mata kuliah ekonomi makro yang bertemakan pengangguran dalam perspektif makroekonomi. Selamat menyaksikan. A few moments later. Baik, sekarang saya akan memaparkan apa itu pengangguran, apa itu pengertian pengangguran. Pengangguran tersendiri adalah kondisi di mana individu yang mampu dan siap untuk bekerja, akan tetapi ia tidak memiliki pekerjaan. Menurut Yanuar, pengangguran adalah keadaan di mana angkatan kerja yang ingin memperoleh pekerjaan tapi belum mendapatkannya. Dikutip dari buku Sosiologi dan Ruang Kelas, pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan saat seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Atau dengan kata lain, penganggur itu merujuk pada orang yang tidak bekerja sama sekali. Sementara itu, pengertian pengangguran menurut Soekarno adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat. Kebanyakan orang kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan rekaman psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politis sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja. Pengangguran atau unemployment merupakan kenyataan yang dihadapi tidak saja oleh negara-negara sedang berkembang atau developing countries, akan tetapi juga negara-negara yang sudah maju atau developed countries. Secara umum, pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja atau labor force tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Seseorang yang tidak bekerja tetapi secara aktif mencari pekerjaan tidak dapat digolongkan sebagai penganggur. Selain itu, pengangguran diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan akan tetapi belum memperolehnya. Sekarang kita akan masuk ke bagian jenis-jenis pengangguran. Dan pengangguran itu terbagi menjadi dua, yaitu pengangguran jenis yang berdasarkan penyebab terjadinya dan juga pengangguran berdasarkan cirinya. Dan di sini saya akan menjelaskan yang berdasarkan penyebab terjadinya, yaitu pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah bagian pengangguran yang disebabkan oleh kerja normalnya pasar tenaga kerja. Istilah itu merujuk pada pencocokan pekerjaan atau keterampilan jangka pendek. Selain itu, pengangguran friksional juga merupakan jenis pengangguran yang timbul sebagai akibat dari adanya perubahan di dalam syarat-syarat kerja yang terjadi sering dengan perkembangan atau dinamika ekonomi yang terjadi. Jenis pengangguran ini dapat pula terjadi karena berpindahnya orang-orang dari satu daerah ke daerah lain atau dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, dan akibatnya harus mempunyai tenggang waktu dan berstatus sebagai penganggur sebelum mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya pengangguran konjungtural, yaitu disebabkan oleh naik turunnya siklus ekonomi. Terus ada juga pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang dikatakan karena sifatnya yang mendasar gitu. Pencari kerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk lowongan pekerjaan yang tersedia. Hal ini terjadi dalam perekonomian yang sedang berkembang pesat. Makin tinggi dan rumitnya proses produksi atau teknologi produksi yang digunakan menuntut persyaratan tenaga kerja yang juga makin tinggi. Dilihat dari sifatnya, pengangguran struktural lebih sulit diatasi dibandingkan dengan pengangguran friksional. Selain membutuhkan pendanaan yang besar, juga waktu yang lama, ada dua kemungkinan yang menyebabkan pengangguran struktural, yaitu akibat dari kemerosotan permintaan atau sebagai akibat dari canggihnya teknik memproduksi. Faktor yang kedua memungkinkan suatu perusahaan menaikkan produksi dan pada waktu yang sama mengurangi pekerja-pekerjanya. Selanjutnya pengangguran musiman. Pengangguran ini berkaitan erat dengan fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek, terutama terjadi di sektor pertanian. Yang dimaksud dengan pengangguran musiman yaitu pengangguran yang terjadi pada waktu-waktu tertentu dalam satu tahun. Biasanya pengangguran seperti ini berlaku pada waktu di mana kegiatan bercocok tanam sedang menurun kesibukannya.
Dengan demikian, jenis pengangguran ini terjadi untuk sementara waktu saja. Selanjutnya ada pengangguran teknologi, itu yang disebabkan oleh adanya perubahan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Terus pengangguran siklikal, yaitu disebabkan oleh akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Dan terakhir ada pengangguran siklus, yaitu disebabkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian karena terjadi resesi. Sekarang masuk ke jenis pengangguran yang selanjutnya, yaitu jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Ada beberapa poin untuk jenis pengangguran berdasarkan cirinya, diantaranya pengangguran terbuka. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah daripada pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya, dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini, dalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan itu. Jadi mereka menganggur secara nyata dan sepenuh waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Selanjutnya ada pengangguran tersembunyi, yaitu kayak seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan suatu kegiatan ekonomi ada lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja ini itu digunakan dan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Contoh-contohnya ialah pelayan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan, dan keluarga petani yang dengan anggota keluarganya yang besar yang mengerjakan luas tanah yang kecil. Terus selanjutnya ada pengangguran bermusim. Pengangguran ini seringkali terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan, penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula para pesawat tidak dapat mengerjakan tanahnya gitu. Di samping itu, pada umumnya para pesawat itu tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai. Apabila dalam masa di atas penyadap karet, nelayan dan pesawat tidak melakukan pekerjaan lain, maka mereka terpaksa menganggur. Penganggur seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim. Dan yang terakhir ada setengah menganggur gitu. Setengah menganggur maksudnya adalah pekerja dengan jam kerja yang jauh lebih rendah daripada yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja 1 hingga 2 hari dalam seminggu atau 1 hingga 4 jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti ini dijelaskan dan digolongkan sebagai setengah menganggur. Sekarang masuk ke materi dari dampak pengangguran. Di sini ada 4 jenis dampak pengangguran, yaitu ada dampak individu, dampak sosial, dampak ekonomi, dan juga dampak politik. Sekarang akan dijelaskan dulu dampak pengangguran yang individu. Itu ada kesulitan keuangan. Pengangguran mengakibatkan hilangnya sumber penghasilan yang bisa menyebabkan kesulitan finansial seperti kesulitan bayar tagihan, memenuhi kebutuhan dasar, dan menopang kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya ada masalah kesehatan mental. Pengangguran dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya karena hilangnya rasa tujuan, harga diri, dan ketidakpastian masa depan. Terus ada pembatasan potensi karir. Nih, lamanya masa pengangguran dapat menghambat pengembangan keterampilan dan pengalaman, membatasi kesempatan bagi individu untuk memajukan karir mereka. Dan selanjutnya ada dampak sosial, yaitu ketidakstabilan sosial. Nah, tingkat pengangguran yang tinggi dalam masyarakat dapat menyebabkan ketidakpuasan sosial, ketegangan, dan bahkan meningkatkan tingkat kejahatan. Terus ada masalah kesejahteraan sosial juga, itu pemerintah seringkali harus menghadapi beban tambahan dalam menyediakan bantuan sosial kepada individu yang menganggur, yang dapat mempengaruhi anggaran negara dan kebijakan sosial. Dan selanjutnya ada dampak ekonomi. Itu terjadinya penurunan ekonomi. Individu yang menganggur ini cenderung mengurangi pengeluaran konsumsi mereka, yang dapat mengurangi daya beli, memperlambat pertumbuhan ekonomi, juga mempengaruhi bisnis. Terus kehilangan produktivitas. Pengangguran mengakibatkan kehilangan sumber daya manusia yang potensial, yang berarti potensi produktivitas negara tidak sepenuhnya dimanfaatkan, dan juga beban keuangan negara. Peningkatan tingkat pengangguran dapat membebani negara dengan pengeluaran untuk tunjangan pengangguran dan program bantuan sosial. Dan yang terakhir ada dampak politik, yaitu ketidakstabilan politik.
Ketidakpuasan akan pengangguran yang tinggi bisa menciptakan ketidakstabilan politik, mempengaruhi dukungan terhadap pemerintah yang ada atau menyebabkan perubahan politik. Dan yang terakhir dari bagian dampak politik ialah tingkat kepuasan masyarakat. Tingkat pengangguran yang tinggi bisa menjadi isu politik yang sensitif dan mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk materi selanjutnya kita masuk ke penyebab terjadinya pengangguran ya. Di sini ada beberapa poin penting yang dimana itu menyebabkan terjadinya pengangguran, yaitu ada faktor ekonomi, faktor sosial, faktor siklus hidup ekonomi, faktor demografi, dan juga faktor global. Yang pertama itu faktor ekonomi. Saat terjadi resesi, permintaan atas barang dan jasa menurun. Ini bisa menyebabkan perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, menunda rekrutmen, dan atau bahkan melakukan pemangkasan staf untuk menekan biaya. Perubahan struktural, kemajuan teknologi, atau perubahan dalam struktur ekonomi bisa menyebabkan perubahan permintaan akan keterampilan tertentu. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan mereka mungkin tidak memiliki keterampilan yang cocok dengan permintaan pasar kerja yang baru. Terus ada faktor sosial, yaitu ketidaksesuaian keterampilan. Terdapat kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja. Kurangnya keterampilan atau pendidikan yang sesuai bisa membuat sulit bagi individu untuk mendapatkan pekerjaan. Terus diskriminasi berdasarkan ras, gender, usia, atau suku itu akan menyebabkan di faktor sosial. Selanjutnya ada faktor siklus hidup ekonomi. Pengangguran musiman. Beberapa pekerjaan hanya tersedia pada musim tertentu. Contohnya pekerjaan di industri pariwisata yang mungkin hanya tersedia selama musim liburan. Pengangguran friksional. Waktu yang diperlukan untuk seseorang untuk menemukan pekerjaan setelah selesai dengan pekerjaan sebelumnya. Lalu masuk ke faktor kebijakan dan institusional. Ketidakstabilan kebijakan ekonomi. Kebijakan yang tidak stabil atau tidak terkoordinasi secara efektif dapat menyebabkan ketidakpastian di pasar tenaga kerja. Dan sistem pendidikan serta pelatihan, yaitu kurangnya akses atau kualitas pendidikan dan pelatihan yang kurang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Lanjut ke faktor demografi, yaitu pertumbuhan populasi yang tidak diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi dan peluang pekerjaan yang sesuai. Dan lalu yang terakhir faktor global, perubahan globalisasi. Integrasi ekonomi global dapat mengubah struktur dan lokasi pekerjaan, mempengaruhi permintaan tenaga kerja di suatu negara. Ya, lalu pengangguran seringkali merupakan hasil dari kombinasi dari faktor-faktor ini, dan perubahan kondisi ekonomi, sosial, atau kebijakan bisa mempengaruhi tingkat pengangguran dalam suatu masa. Lalu selanjutnya kita masuk ke pengaruh pengangguran terhadap ekonomi makro ya. Di sini ada beberapa poin terhadap pengaruh pengangguran terhadap ekonomi makro, yaitu ada pertumbuhan ekonomi, pengeluaran konsumen, pengeluaran pemerintah, stabilitas sosial, kesejahteraan individu, dan yang terakhir kebijakan ekonomi. Di sini saya akan memaparkan itu dari awal, yaitu pertumbuhan ekonomi. Itu penurunan produksi, pengangguran dapat mengurangi output ekonomi karena berarti sumber daya manusia yang potensial tidak dimanfaatkan sepenuhnya, menurunkan produktivitas total dari ekonomi. Selanjutnya ada pengeluaran konsumen. Penurunan daya beli, individu yang menganggur mungkin memiliki pendapatan yang rendah atau tidak ada pendapatan sama sekali. Mengurangi pengeluaran konsumen yang ada pada gilirannya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya pengeluaran pemerintah. Beban keuangan negara tingginya tingkat pengangguran dapat menyebabkan peningkatan belanja sosial seperti tunjangan, pengangguran, atau bantuan lainnya yang membebani anggaran pemerintah. Dan yang selanjutnya ada stabilitas sosial. Ketidakstabilan sosial, tingkat pengangguran yang tinggi dalam masyarakat bisa mengakibatkan ketidakpuasan sosial, ketegangan, dan bahkan meningkatkan tingkat kejahatan. Hal ini bisa menciptakan ketidakstabilan sosial yang berdampak pada perekonomian secara keseluruhan. Lalu ada kesejahteraan individu. Stres dan kesehatan mental, pengangguran dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan juga masalah mental lainnya karena hilangnya rasa tujuan, harga diri, dan ketidakpastian untuk masa depannya. Yang terakhir ada kebijakan ekonomi. Kebijakan moneter dan fiskal, kondisi pengangguran yang tinggi mungkin mendorong pemerintah dan bank sentral untuk mengambil langkah-langkah kebijakan seperti penurunan suku bunga, stimulus fiskal, atau program pengembangan tenaga kerja untuk meredakan dampak dari pengangguran.
Mungkin cukup sekian dari presentasi yang dapat saya paparkan barusan. Mohon maaf bila mana terdapat banyak kesalahan kata, kesalahan penyebutan, juga kesalahan dari beberapa perkataan yang telah saya paparkan tadi. Karena bahwasanya kesempurnaan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan terdapat pada diri saya pribadi. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.